Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama Ibu Yanti sang legendaris berbagai jenis warung yang ada. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kemunculan dari wakil pemimpin Cao Cao yang pada saat ini berhadapan dengan Jin Wuye. Pada saat ini ada juga beberapa tokoh tertinggi dari aliansi Douxian yang menyaksikan gontok-gontokan di antara keduanya. Tentu saja dua wakil pemimpin ini benar-benar memiliki konflik yang tidak pernah berkesudahan. Keduanya selalu berselisih satu sama lain dan pada saat ini Cao Cao benar-benar terlihat sangat marah. Pada saat ini tanpa banyak basa-basi lagi Cao Cao segera membuka mulutnya dan berteriak ke arah Jin Wuye. Cao Cao berkata bahwa orang tua ini benar-benar sangat tidak tahu malu. Jika pada saat ini dirinya benar-benar berani menyentuh Xiao Feng, Cao Cao benar-benar akan bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Jin Wuye. Menanggapi hal tersebut Jin Wuye pun mendengus dingin dan berkata bahwa ternyata itu adalah anjing gila. Setelah benturan di antara keduanya pada saat ini area di sekitar pegunungan puncak ke-9 benar-benar hancur total. Beruntung pada saat sebelumnya para tertinggi telah membuat lapisan untuk menahan kekuatan serangan. Jika tidak sepertinya seluruh pegunungan ini akan dihancurkan efek dari ledakan kekuatan serangan di antara keduanya. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tidak ada yang berniat untuk ikut campur tangan di antara permasalahan kedua belah pihak. Cao Cao pada saat ini masih dengan marah segera kembali berbicara ke arah Jin Wuye. Cao Cao berkata bahwa Jin Wuye telah membunuh muridnya pada saat itu. Tanpa diduga hari ini Jin Wuye juga berniat untuk membunuh seorang jenius yang baru saja muncul. Tidak peduli seberapa kuat Luo Tian dirinya hanya bisa mengendalikan formasi untuk bertahan hidup, dirinya juga sangat keras kepala dan apakah menurut Jin Wuye Luo Tian ini patut untuk diperjuangkan? Jin Wuye benar-benar berani mengorbankan jenius yang baru saja muncul untuk Luo Tian. Selama dirinya yang bernama Cao Cao masih hidup dan berada di sini, Jin Wuye tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Jin Wuye pun segera berteriak agar Cao Cao jangan berbicara omong kosong. Tujuan dari Jin Wuye berada di sini hanya untuk merekrut orang tersebut. Jika dirinya ingin membunuhnya, apakah dirinya benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan hal tersebut? Cao Cao pada saat ini segera meledek ke arah Jin Wuye dan berkata apakah dirinya benar-benar ingin merekrut Xiao Feng. Tampaknya pada saat ini yang terlihat oleh Cao Cao adalah Jin Wuye ingin mengambil Xiao Feng untuk dikorbankan kepada Luo Tian, atau mungkin Jin Wuye juga berniat untuk membawa Xiao Feng ke tempat sepi sebelum akhirnya membantainya. Sebaiknya pada saat ini Jin Wuye jangan berpikir bahwa Cao Cao tidak mengetahui akal bulus dan kelicikan yang dimiliki oleh Jin Wuye. Mendengar apa yang dikatakan oleh Cao Cao, Jin Wuye pada akhirnya merasa sangat marah dan segera berkata bahwa jika anjing gila Cao Cao ingin bertempur, maka pada saat ini Jin Wuye benar-benar akan menemani Cao Cao. Setelah selesai berbicara Jin Wuye pun segera melambaikan lengan bajunya dan cahaya keemasan seketika melintas. Sumber origin dewa yang ganas juga pada saat ini seketika meledak. 10.000 pasukan surgawi juga pada saat ini segera bersiap untuk bertempur bersama-sama dengan Jin Wuye. Di sisi lain pada saat ini Cao Cao juga tidak diam dan dirinya seketika mengeluarkan aura dogat miliknya. Para prajurit yang tersisa juga pada saat ini bersiap di belakang Cao Cao dan pertempuran besar pada saat ini akan segera terjadi. Tanpa banyak basa-basi lagi kedua belah pihak pada akhirnya saling bertukar serangan. Kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh kedua wakil pemimpin pada saat ini benar-benar terlihat. Dalam waktu singkat ratusan pertukaran pada saat ini segera terjadi. Meskipun kekuatan di antara mereka pada saat ini terlihat sangat kuat, tetapi kenyataannya mereka tidak mengeluarkan kekuatan penuh masing-masing. Dapat dikatakan pada saat ini mereka berdua hanya menggunakan kekuatan fisik. Namun meskipun begitu efek dari benturan di antara keduanya juga pada saat ini benar-benar mempengaruhi lingkungan sekitar. Beruntung ada beberapa petinggi dari aliansi Douxian yang pada saat ini menjaga lingkungan tetap aman. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini berlangsung dengan alot dengan kedua pihak yang sama-sama tidak ingin mengalah.
Namun setelah banyaknya pertempuran pada saat ini baik Cao Cao ataupun Jin Wuye segera kembali mundur, keduanya pada saat ini segera melambaikan tangan dan kedua prajurit juga pada saat ini segera menghentikan pertempuran masing-masing. Kedua belah pihak pada saat ini saling memandang dan mereka berpikir sepertinya tidak ada gunanya bagi mereka untuk bertempur di sini hari ini. Cao Cao pada saat ini segera bertanya kepada Jin Wuye apakah dirinya pada saat ini masih ingin membunuh Xiao Feng. Menanggapi hal tersebut Jin Wuye pun tersenyum dan berkata bahwa bocah ini benar-benar memiliki temperamen yang bagus. Dengan begitu dirinya pada saat ini ingin merekrut bocah tersebut untuk bergabung dengan prajurit surgawi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuye, Cao Cao pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak. Cao Cao lanjut berkata bahwa sepertinya itu benar-benar tidak akan mungkin bisa terjadi. Cao Cao pada saat ini benar-benar tidak setuju jika bocah ini disia-siakan dan berlatih bersama dengan Jin Wuye. Jin Wuye pun mengerutkan kening dan pada saat ini benar-benar kembali merasakan amarah di dalam hatinya. Sementara itu Cao Cao pada saat ini segera mulai lanjut berbicara kepada Jin Wuye. Cao Cao berkata bagaimana jika pada saat ini mereka mengadakan sebuah kesepakatan, bagaimana jika mereka pada saat ini tidak menyentuh bocah ini, baik Cao Cao ataupun Jin Wuye pada saat ini tidak boleh mengganggu bocah tersebut di masa depan. Baik Cao Cao ataupun Jin Wuye tidak boleh merekrut bocah tersebut di masa depan, biarkan apapun yang terjadi kepada bocah tersebut diputuskan oleh dirinya sendiri. Bukankah hal tersebut akan menjadi sesuatu yang adil baik bagi Cao Cao maupun bagi Jin Wuye? Mendengar hal tersebut pada saat ini Jin Wuye pun sedikit mengerutkan kening dan berpikir. Setelah agak lama pada akhirnya Jin Wuye pun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Jin Wuye pun lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini setuju dengan masukan tersebut, tetapi jika di masa depan Cao Cao melanggar janjinya maka dirinya tidak segan-segan untuk bertindak. Cao Cao pun tersenyum dan menganggukkan kepala dan pada saat ini segera lanjut berbicara. Cao Cao berkata masa depan prajurit surgawi mengganggu Xiao Feng, dirinya juga tidak akan segan-segan untuk bertindak. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini saling menatap dengan tatapan tajam setelah menyetujui perjanjian. Cao Cao pun menghela nafas dan pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya menginstruksikan semua prajuritnya untuk pergi. Namun baru saja Cao Cao hendak bergerak dan berbalik pada saat ini Jin Wuye sedikit tersenyum dan segera berbicara. Jin Wuye berkata kepada Cao Cao bahwa bocah ini bukanlah Xuan Jiu. Xuan Jiu sudah mati dan Cao Cao sebaiknya tidak menyamakan bocah tersebut dengan Xuan Jiu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuye pada saat ini tubuh dari Cao Cao tanpa sadar bergetar dan kemarahan seketika melonjak. Dirinya pun kembali menoleh ke arah Jin Wuye dan amarahnya pada saat ini seketika meledak. Dirinya menatap tajam ke arah Jin Wuye dengan marah dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak ingin nama ini keluar dari mulut anjing wabah seperti Jin Wuye. Dirinya benar-benar tidak ingin aib dari keluarga Jin seperti Jin Wuye membicarakan mengenai hal tersebut untuk kedua kalinya. Jika Jin Wuye berani melakukan hal tersebut lagi maka Cao Cao tidak akan segan-segan menyeret Jin Wuye ke dalam kematian. Mendengar hal tersebut wajah Jin Wuye pun pada saat ini seketika menjadi sangat dingin. Sosoknya seketika menjentikkan jubahnya mengisyaratkan para prajuritnya untuk segera pergi. 10.000 prajurit surgawi pada akhirnya segera mengikuti kepergian dari Jin Wuye. Sementara itu Chang Qi pada saat ini tidak sadarkan diri dan sosoknya juga segera dibawa oleh prajurit surgawi. Di sisi lain pada saat ini Cao Cao juga segera melambaikan tangannya dan semua prajurit yang dibawa Cao Cao juga ikut pergi. Untungnya kedua belah pihak pada saat sebelumnya tidak kembali bertarung dan suasana pada saat ini kembali tenang. Pegunungan pada saat ini kembali ke suasana aslinya dengan menampilkan sedikit kehancuran. Para petinggi aliansi Douxian lainnya juga pada saat ini segera pergi meninggalkan Xiao Yan yang terjatuh pingsan bersama dengan yang lainnya. Pada akhirnya setelah beberapa saat sosok Xiao Yan juga segera terbangun dan Xiao Yan segera kembali memuntahkan seteguk darah. Meskipun tubuh Xiao Yan pada saat ini berlumuran darah tetapi Xiao Yan bisa merasakan tubuh guntur dewa kunonya pada saat ini berkembang.
Xiao Yan pun menghela nafas merasakan hal tersebut dan Xiao Yan pada saat ini juga berpikir bahwa jika Xiao Yan ingin meningkatkan kekuatan dari tubuh guntur dewa kuno tampaknya masih harus membutuhkan lautan guntur. Selain itu menurut dewa guntur dirinya juga telah meninggalkan lautan guntur di aliansi Dosian, tetapi yang menjadi permasalahannya pada saat ini adalah bahwa Xiao Yan tidak tahu di manakah tempat tersebut berada. Xiao Yan pun terengah-engah dan duduk bersila dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk memulihkan diri. Namun setelah beberapa saat pada saat ini suara Ji Ye seketika terdengar ketika Ji Ye memberitahu bahwa Han Sen sedang sekarat. Xiao Yan pun terkejut mendengar hal tersebut dan pada saat ini Xiao Yan segera kembali membuka matanya. Xiao Yan pun segera menghampiri Han Sen yang pada saat ini tidak bisa duduk sedikit pun. Xiao Yan melihat ada banyak lubang berdarah di tubuh Han Sen dan Han Sen pada saat ini sangatlah lemah. Xiao Yan pun segera mengalirkan origin dewa untuk menekan pendarahan di dalam tubuh Han Sen. Zhongbo dan Bai Ling juga pada saat ini segera mendekat dan melihat kondisi dari Han Sen. Keduanya pada saat ini benar-benar merasa malu menatap ke arah Han Sen. Han Sen benar-benar tidak mempedulikan nyawanya untuk melindungi Tuan Xiao Feng pada saat sebelumnya. Sementara mereka hanya bisa melindungi Xiao Feng dengan permohonan kata-kata kepada Jin Wuye. Mereka pada saat ini benar-benar merasakan kesedihan untuk Han Sen tapi juga sedikit kekaguman. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan pil penyembuhan untuk Han Sen. Tetapi bagaimanapun pil penyembuhan ini hanya berfungsi untuk Dosian dan efeknya kepada Dogat sangatlah kecil. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini meminta Ji Ye untuk segera membeli bahan-bahan obat. Xiao Yan berniat untuk memurnikan pil pemulihan tingkat suci tingkat 3 yang berfungsi untuk Dogat. Bagaimanapun di masa depan Xiao Yan juga membutuhkan pil tersebut. Di dalam pertempuran nyata keberadaan dari pil penyembuhan ini benar-benar sesuatu yang sangat penting. Xiao Yan pun menekan perasaannya dan pada saat ini menunggu Ji Ye dan Xiao Yan kembali menatap ke arah Han Sen. Sementara itu Han Sen pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya belum bisa mati dan Tuan jangan khawatir. Han Sen pun tersenyum melihat Xiao Yan yang pada saat ini terlihat panik. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada Han Sen. Sejak Han Sen mengikuti Xiao Feng dirinya benar-benar belum memberikan sesuatu yang layak kepada Han Sen. Menanggapi hal tersebut Han Sen pun lanjut berkata bahwa dirinya bahkan bisa memberikan hidupnya untuk tuannya. Terlebih lagi ini adalah luka kecil dan ini bukan permasalahan. Sebaiknya tuan pada saat ini berhenti menghina Han Sen dengan mengatakan hal seperti itu. Xiao Yan pun tersenyum masam mendengar Han Sen yang pada saat ini benar-benar masih memiliki tekad di dalam hatinya. Pada akhirnya setelah beberapa saat sedikit berbincang-bincang sambil menemani Han Sen dan memberikan pil, Ji Ye pun segera kembali dengan membawa bahan obat yang sebelumnya diperintahkan untuk dibeli oleh Xiao Feng. Xiao Yan pun memulai proses pemurnian dan dengan kemampuan alkemis Xiao Yan pada saat ini dapat dengan cepat memurnikan pil penyembuhan tingkat suci tingkat ketiga. Xiao Yan pun segera memberikan pil tersebut kepada Han Sen dan pada saat ini Xiao Yan memerintahkan Han Sen untuk beristirahat. Xiao Yan juga pada saat ini membawa Han Sen ke kolam spiritual untuk memulihkan luka-luka di tubuhnya. Pada akhirnya dengan bantuan obat dan kolam spiritual luka-luka dari Han Sen pada saat ini perlahan-lahan membaik. Tetapi meskipun begitu tidak mungkin bagi Han Sen untuk bisa pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Setelah menangani Han Sen Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan segera teringat sesuatu. Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Ji Ye dan Xiao Yan ingin bertanya mengenai apa yang terjadi ketika Xiao Yan terjatuh pingsan. Ji Ye pun segera menceritakan semua kronologinya setelah Xiao Yan terjatuh pingsan. Xiao Yan pun sedikit terkejut ada sosok yang pada saat sebelumnya benar-benar membantu Xiao Yan. Xiao Yan pun bertanya-tanya siapakah sosok tersebut dan Xiao Yan pada saat ini bertanya kepada Ji Ye apakah orang tersebut adalah anggota dari kelompok bunga. Ji Ye pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan lanjut menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu orang tersebut bukanlah anggota dari kelompok bunga.
Xiao Yan pun mengerutkan kening dan sedikit bingung sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya lalu mengapa sosok tersebut benar-benar rela menyelamatkan Xiao Feng, bahkan dirinya benar-benar berani bertarung melawan Jin Wuye untuk menyelamatkan Xiao Feng. Ji Ye pun mengerutkan kening dan lanjut berkata mungkin hal tersebut dikarenakan Yang Mulia Xiao Feng adalah pewaris yang mulia. Selain itu kedua wakil pemimpin ini sepertinya juga ingin merekrut Yang Mulia Xiao Feng, namun pada akhirnya di tengah-tengah gontok-gontokan kedua belah pihak mereka pada akhirnya bersepakat untuk tidak mengganggu Yang Mulia Xiao Feng. Mereka memutuskan bahwa semua ini hanya bisa diserahkan sendiri kepada Yang Mulia Xiao Feng. Mereka tidak akan ikut campur tangan dengan apapun yang dipilih oleh Yang Mulia Xiao Feng di masa depan. Xiao Yan pada saat ini masih mengerutkan kening dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Ji Ye. Xiao Yan pun segera kembali bertanya kepada Ji Ye apakah Cao Cao dan Jin Wuye sama-sama memiliki kekuatan yang kuat, apakah mereka berdua memiliki kekuatan yang setara. Ji Ye pun tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Ji Ye pun lanjut berkata bahwa dirinya sesungguhnya tidak yakin mengenai siapakah yang paling kuat. Tetapi yang jelas jika keduanya bertarung sepertinya surga ke-9 ini benar-benar akan dapat dihancurkan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari Jin Wuye. Pada saat sebelumnya Xiao Yan hanya menghadapi tekanan yang dilesatkan oleh Jin Wuye. Dengan hal seperti itu saja Xiao Yan benar-benar tidak bisa bergerak dan bahkan Xiao Yan benar-benar akan bisa dihancurkan oleh Jin Wuye. Xiao Yan pada akhirnya berpikir tampaknya di masa depan Xiao Yan tidak boleh menunjukkan kebenciannya kepada Jin Wuye. Yang terbaik adalah Xiao Yan bersikap netral terlebih dahulu sambil menunggu kekuatan Xiao Yan meningkat. Jin Wuye jelas bukan tandingan Xiao Yan dan jika Xiao Yan ingin berhadapan dengan Jin Wuye hal tersebut benar-benar masih jauh. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Zhongbo dan Bailing. Pada saat sebelumnya Xiao Yan juga menyadari bahwa keduanya telah berusaha untuk menyelamatkan Xiao Feng. Xiao Yan pun segera mengucapkan terima kasih kepada keduanya sementara mereka pada saat ini segera menunduk. Keduanya pada saat ini merasa sangat malu terlebih lagi jika mereka dibandingkan dengan Han Sen. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini terdiam Ji Ye segera menyerahkan gulungan dan menjelaskan sedikit kepada Xiao Yan. Ji Ye berkata bahwa mereka harus pergi ke pemakaman iblis untuk mencari senjata. Xiao Yan pun membuka gulungan tersebut dan pada saat ini Xiao Yan memang melihat gambar tombak. Informasi mengenai senjata ini juga tidak disebut secara spesifik tetapi Xiao Yan bisa mengetahui bahwa tombak tersebut jelas tidaklah biasa. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah misi ini cukup sulit. Ji Ye, Bailing dan Zhongbo semuanya mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Zhongbo pada akhirnya berkata perlahan bahwa kesulitan dari tugas tersebut sangat tinggi. Selain itu tempat tersebut juga dapat dikatakan tempat yang dihuni oleh iblis. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Zhongbo seberapa yakinkah mereka bisa menyelesaikan tugas tersebut. Zhongbo pun mengangkat 3 jarinya dan berkata bahwa paling banyak dirinya memiliki keyakinan 30%. Selain itu tentu saja hal tersebut belum termasuk dengan orang lain yang ikut campur. Selama perjalanan ini pemakaman iblis ini bukanlah sesuatu yang berbahaya, justru di dalam misi ini yang lebih berbahaya adalah orang-orang yang tentu saja mengincar Tuan Xiao Feng. Tuan Xiao Feng benar-benar akan segera berhadapan dengan para pewaris lainnya yang mengidamkan warisan yang dimiliki oleh Tuan Xiao Feng. Setelah selesai berbicara Zhongbo pun menghela nafas sebelum akhirnya dirinya segera melanjutkan menjelaskan mengenai pencarian sebelumnya. Zhongbo menjelaskan mengenai usahanya untuk merekrut banyak orang dari kelompok bunga. Zhongbo berkata bahwa pada saat ini untuk para anggota kelompok bunga hanya Yang Mulia Bailing yang pada akhirnya menyerah dan ikut dalam misi kali ini. Dengan begitu mereka pada saat ini hanya berempat sementara para anggota kelompok bunga terkuat tidak mengambil tindakan. Mungkin saja mereka benar-benar tidak melihat adanya harapan di Tuan Xiao Feng. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Xiao Feng pun lanjut berkata bahwa hal tersebut bukanlah permasalahan, oleh karena itu pada saat ini mereka seharusnya jangan terlalu khawatir. Semua orang pada saat ini mengangguk dan terdiam sementara Ji Ye pada saat ini segera teringat sesuatu. Ji Ye bertanya apakah Tuan Xiao Feng pada saat sebelumnya benar telah mendapatkan tingkat lautan bintang tingkat surgawi. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan keraguan dan Xiao Yan segera memeriksa ke dalam dantiannya. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera berkata bahwa sungguh aneh rasanya mengatakan bahwa Xiao Yan memang memadatkan 5.000 bintang. Dengan begitu seharusnya tingkat lautan bintang Xiao Feng pada saat ini berada di tingkat surgawi. Tetapi setelah Xiao Feng mengumpulkan 5.000 bintang dirinya benar-benar merasakan adanya suatu yang aneh yang tidak dapat dijelaskan. Lautan bintang itu benar-benar runtuh dan sekarang hanya tersisa 2.000 bintang. Mendengar hal tersebut Bai Ling adalah orang yang pada saat ini paling terkejut, dirinya juga merupakan orang yang paling kuat di antara kerumunan. Bai Ling pun mengerutkan kening dan berkata bagaimana mungkin bisa 5.000 bintang ini bubar, dirinya belum pernah mendengar situasi seperti yang baru saja dijelaskan oleh Tuan Xiao Feng. Baik Bai Ling maupun Zhong Bo pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi keraguan di wajah masing-masing. Mereka pada saat ini tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, tetapi pada saat ini ada Ji Ye yang pada saat itu juga menyaksikan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Ji Ye pada akhirnya berkata bahwa dirinya juga bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Tuan Xiao Feng sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Ye baik Bai Ling maupun Zhong Bo pada saat ini sama-sama sedikit penasaran. Bai Ling pada akhirnya segera berkata bagaimana jika pada saat ini Tuan Xiao Feng melepaskan lautan bintang dan mereka bisa melihatnya. Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan sumber origin dewa yang kuat dari dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kabut segera melayang di atas kepala Xiao Feng. Seketika Zhong Bo dan Bai Ling begitu juga dengan Ji Ye pada saat ini benar-benar ternganga. Bai Ling pada saat ini tanpa sadar bergumam bagaimana ada 4 warna lautan bintang. Mereka bertiga pada saat ini tercengok-cengok menatap ke arah 4 warna bintang-bintang yang saling berkaitan. Zhong Bo pada akhirnya segera kembali tersadar dan segera menoleh ke arah Bai Ling. Zhong Bo pun pada akhirnya berkata kepada Bai Ling bahwa Bai Ling adalah orang yang memiliki banyak informasi jika dibandingkan dengan mereka. Pernahkah Bai Ling melihat lautan bintang dengan 4 warna seperti ini? Bai Ling pun kembali tersadar dan tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bai Ling nafas dan menggelengkan kepalanya karena ini adalah pertama kali di dalam hidupnya dirinya dapat melihat lautan bintang yang memiliki 4 warna. Kejutan semacam ini benar-benar sangat sulit untuk diungkapkan dan Bai Ling benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bai Ling pun seketika memiliki spekulasi dan berkata sepertinya lautan bintang ini telah bermutasi. Ketiga orang ini pada akhirnya saling memandang dan mereka pada saat ini benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu Xiao Yan bertanya kepada 3 orang yang pada saat ini linglung. Bagaimana dengan level dari lautan bintang milik Xiao Feng? Ketiganya pun tersenyum getir dan pada saat ini mereka berkata bahwa mereka benar-benar tidak tahu. Namun di tengah-tengah kecengokannya ini Bai Ling pada akhirnya kembali mulai berbicara. Bai Ling berkata bahwa lautan bintang ini benar-benar memiliki 4 warna. Bai Ling khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya dan seharusnya tingkat lautan bintang ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat surgawi. Xiao Yan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Ling. Di dalam hatinya Xiao Yan mengetahui dengan jelas meskipun hanya ada 2.000 bintang, namun sumber origin dewa yang terkandung di dalamnya lebih kuat jika dibandingkan dengan saat Xiao Yan memadatkan 5.000 bintang. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini juga menyadari bahwa kekuatan yang akan dihasilkan tentu saja berkali-kali lipat. Xiao Yan pun menghela nafas dan kembali menggerakkan pikirannya sebelum akhirnya lautan bintang yang berwarna 4 ini seketika menghilang. Setelah itu Xiao Yan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya memandang ke arah 3 orang yang masih belum tersadar.
Xiao Yan pun segera berkata kepada mereka bahwa pada saat ini sepertinya sudah waktunya bagi mereka untuk membuat persiapan. Mereka harus bersiap dan berangkat secepat mungkin. Setelah mengucapkan hal tersebut, Xiao Yan pun berdiri dan pada saat ini merapikan pakaiannya dan hendak pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Xiao Yan pun segera kembali berbalik dan menatap ke arah Bai Ling. Xiao Yan lanjut bertanya kepada Bai Ling, bagaimana pendapat dari Yang Mulia Bai Ling mengenai diskusi dengan wanita Bai Ling? Bisakah ramuan dari Xiao Feng dijual di paviliun Qianbao? Bai Ling pun sedikit tersadar sebelum akhirnya sosoknya seketika mengangguk. Bai Ling juga lanjut berkata bahwa dirinya telah memberitahunya dan di masa depan dirinya akan mendirikan kios khusus untuk ramuan milik Tuan Xiao Feng. Xiao Yan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa hal tersebut benar-benar bagus. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Feng harus berterima kasih kepada Yang Mulia Bai Ling. Selain itu, monyong-monyong gadis dari Yang Mulia Bai Ling benar-benar sangat cantik. Mendengar hal tersebut, Bai Ling pada saat ini sedikit terkejut. Bai Ling tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Feng, apakah Tuan ingin Bai Ling memberikannya untuk Tuan Xiao Feng? Xiao Yan pun seketika tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Ling. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Xiao Yan hanya bercanda, terlebih lagi bagaimana mungkin Xiao Yan bisa memenangkan cinta yang telah dimiliki oleh seseorang. Bai Ling pun sedikit tersenyum canggung sementara Xiao Yan kembali berkata bahwa Xiao Yan akan kembali ke kediamannya. Xiao Yan ingin melihat-lihat dan melakukan persiapan sebelum mereka berangkat. Xiao Yan pun tanpa banyak basa-basi pada akhirnya segera pergi meninggalkan semua orang dan kembali ke kediamannya. Begitu Xiao Yan sampai di kediamannya, pada saat ini masih ada 2 penjaga yang tinggal di tempat Xiao Yan. Mereka menjalani kehidupan yang sangat nyaman jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini memberikan mereka beberapa koin roh naga jika suatu hari terjadi sesuatu keadaan darurat. Setelah menyelesaikan semua urusannya di kediamannya, Xiao Yan pun segera pergi menuju ke arah paviliun Qianbao. Xiao Yan berniat untuk membeli bahan obat untuk memurnikan ramuan suci tingkat ketiga. Xiao Yan berniat untuk memurnikan ramuan pemulihan bagi seorang dogat karena hal tersebut benar-benar sangat penting. Xiao Yan dengan menggunakan jubah dan menutupi penampilannya pada saat ini berhasil membeli banyak bahan obat. Xiao Yan tidak ingin terganggu karena Xiao Yan pada saat ini harus segera fokus dalam proses persiapan. Setelah selesai, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali ke gunung spiritual. Xiao Yan memulai proses pemurnian dan dalam waktu 1 tahun Xiao Yan pada saat ini telah memurnikan hampir 50 pil pengisi roh surgawi tingkat suci tingkat ketiga. Selain itu juga menempurnakan pil lainnya yang akan diperlukan oleh Xiao Yan ketika di dalam perjalanan. Dalam 1 tahun segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil pada saat ini telah diatur oleh Xiao Yan. Semuanya telah disiapkan dan semuanya pada saat ini siap untuk dilanjutkan. Han Sen yang pada saat ini terluka parah juga benar-benar ingin ikut dengan Xiao Yan. Tidak peduli seberapa Xiao Yan menolak dan memerintahkan Han Sen untuk tetap tinggal di sini, Han Sen terus-menerus bersikeras dan Xiao Yan pada akhirnya benar-benar tidak berdaya. Pada akhirnya setelah semua orang siap, Xiao Yan pada saat ini segera menaiki bahtera yang telah disiapkan oleh Zhongbo. Bahtera ini adalah bahtera kelas 1 yang berada di surga ke-9 dan dapat menampung 100.000 jiwa. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera memasuki bahtera, begitu juga dengan Han Sen dan 10.000 prajurit hantu. Meskipun para prajurit hantu pada saat sebelumnya telah dibantai, meskipun tubuh mereka pada saat sebelumnya hancur dan tercerai-berai, namun mereka tidak bisa mati dan mereka pada akhirnya segera kembali ke kondisi puncaknya. Selain itu pada saat ini Bai Ling juga membawa pasukan yang berjumlah kisaran 1.000 orang. Tetapi meskipun begitu tidak semuanya memiliki tingkatan di tingkat dogat, hanya ada 200 di antara mereka yang memiliki kekuatan dogat dan di antara mereka kebanyakan dogat bintang 1, dapat dikatakan bahwa ini adalah pasukan terkuat yang dimiliki oleh Bai Ling dari surga ke-7 dan semuanya benar-benar dibawa oleh Bai Ling. Pada akhirnya setelah semua orang menaiki bahtera, bahtera pun mulai meninggalkan surga ke-9.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada sosok yang memperhatikan kelompok Xiaoyan meninggalkan surga ke-9. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Liang Feng yang juga telah mempersiapkan perjalanan. Pada akhirnya Liang Feng pun segera berkata kepada seseorang yang berada di sampingnya bahwa mereka juga pada saat ini harus berangkat. Tanpa banyak basa-basi lagi Liang Feng segera menaiki Bahtera dan dengan pasukannya Liang Feng pun bergegas pergi. Bersamaan dengan Liang Feng yang pada saat ini berangkat ada juga beberapa Bahtera yang pada saat ini mengikutinya di belakang secara diam-diam. Sesosok tubuh pada saat ini duduk di atas Bahtera dan sosok ini adalah sosok yang menurut Zhongbo paling mereka takuti. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tu Xiuyuan yang merupakan pewaris dari Yang Mulia terkuat dalam hal mengangkat janda bohai.